Kembali lagi di podcast Kata Kita. Karena ini weekend, kita bahas hal-hal yang lucu-lucu aja, yang seru-seru. Kali ini aku udah ngumpulin jawaban anak SD di ujian yang bikin geleng-geleng kepala. Seberapa bikin geleng-geleng kepala kah? Oke, langsung aja. Ini untuk jawabannya dilingkari sama lingkaran merah ya. Pohon jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau bertujuan untuk menyembunyikan kehamilannya. Tolong ini adik siapa? Imajinasinya terlalu tinggi apa dia dewasa sebelum waktunya gitu. Tapi kalau diperhatikan jawaban-jawaban anak SD ini nanti yang akan aku bacakan itu kayak apa ya? Ini menyindir atau sesuai sama realitas yang masih berlaku saat ini. Coba deh nanti kalau kalian gak setuju atau punya pendapat lain, silahkan komentar. Misal di jawaban yang ini, biasanya orang yang hamil di luar nikah ada beberapa yang menggugurkan kandungannya gitu kan. Oke, ini lucu tapi kayak sedikit bikin sedih atau ada ironinya gitu ya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Terus ada soal nomor 21 hingga 30 itu jawabannya benar, 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 benar. Ini kayak guru bahasa Indonesia harus menjelaskan atau ngajari para guru gimana agar anak-anak ini nggak salah tulis atau salah isi. Karena ini agak ambigu juga sih dengan benar. Harusnya kata benarnya itu kayak dikasih tanda kutip gitu. Udahlah. Aku juga nggak yakin sih ini ada benar-benar ada anak SD yang nulis kayak gini. Tapi siapa tahu emang ada. Kalau adik kalian gimana di rumah? Jangan lupa diawasi apalagi saat mereka isi PR atau tugas ya. Kemudian ini ada soal matematika. Aku juga bingung ini bacanya, tapi si anak ini dia jawab kayak gini. Barang siapa yang menyusahkan orang lain, kelak di akhirat akan disusahkan. Seandainya semua soal atau ujian itu bisa dijawab kayak gini. Jenius kamu deh. Kenapa waktu kecil atau waktu SD aku nggak kepikiran kayak gitu ya? Ya udahlah. Ke soal selanjutnya. Bersatu kita teguh, bercerai kita menikah lagi. Sepertinya ini bisa, tapi cuma mengambil dari kata bercerai. Jadi kalau bercerai ya udah nikah lagi gitu. Padahal kan bukan itu. Ini adalah apa ya namanya ya? Kata mutiara. Lupa. Tolong kalian yang inget silahkan komentar di bawah ya. Soal selanjutnya. Dalam surat Anas, yang suka membisikkan kejahatan adalah A. Tetangga, B. Setan, C. Malaikat. Dan dia jawab A dong, tetangga. Ayo tetangganya adik ini, kalian apakah suka membisikkan kata-kata jahat? Kan itu kayak relevan gak sih sama realitas saat ini dimana orang-orang tuh benci banget, nggak semuanya ya, kebanyakan benci banget sama tetangganya yang suka nyinyir. Ini ada kritikan dari anak SD. Coba para tetangga yang suka nyinyir itu kalian bacalah jawaban anak SD ini. Oke, ini ada uraian tapi dia cuma jawab dengan 4 baris. Maaf Bapak atau Ibu guru, sing tak jawab A B C merga E D E wes karo liyane. Oh, jadi dia di uraian itu cuma jawab antara A, B atau C. Karena huruf D
dan E atau DE dalam bahasa Indonesia itu berarti dia wes karoliane itu udah dengan yang lain. Ya Allah deh, kamu masih kecil udah jadi set boy atau girl ya, set girl gitu. Nggak apa-apa, biar gedenya udah tuntas gitu, lebih dewasa, nggak bucin seperti para remaja saat ini. Selanjutnya ini ulangan IPA untuk kelas 4 Hananto SDN Watu Kumpul. Jadi soalnya yang pertama, sebutkan benda padat yang bisa dicairkan. A. BPKB. 2. Sertifikat tanah. 3. Emas. Ini tuh maksud si anak SD bisa dicairkan menjadi uang gitu ya, tapi kan bukan itu yang dimaksud. Benda padat yang bisa dicairkan kayak es batu gitu sih waktu SD ya kan. Contohnya adalah dewasa sebelum waktunya kayak dia. Kemudian ini ada soal esai lagi. Ini jawaban untuk nomor 32. Dia nulis RAM adalah RA dan M, ROM adalah RO dan M. Perbedaan di hurufnya. Jadi sepertinya ada soal yang meminta siswa SD ini untuk menjelaskan perbedaan RAM dan ROM. Kemudian si anak SD ini menjawab perbedaannya ada di hurufnya. Gimana ya, ini antara jenius, dagel, bikin kesel, tapi cukup menghibur sih. Aku cuma berharap para guru di Indonesia diberi kesabaran. Nah, kemudian ini ada 5 soal uraian. Yang pertama, ini dari tetap Hananta ya. Ini tadi Hananto, ini Hananta. Ini dari SDN Cisarua. Pertama, bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Jawab, operasi sesar. Iya enggak gitu konsepnya deh. Ya udah. Yang kedua, sebutkan tanaman yang mengandung yodium. Jawab ejeng gondok. Ini kayak enggak lucu deh. Tapi tanaman yang mengandung yodium, benar kayak ejeng gondok? Coba kalian yang tahu silahkan komen. Nah, ini yang ketiga. Apakah fungsi hati? Jawab, tempat menemukan cinta dan kasih sayang. Wah, ini tuh jawaban ala-ala remaja sad boy atau sad girl sih. Pokoknya segala sesuatu apa-apa gitu dikaitkan sama cinta. Coba ke pertanyaan selanjutnya. Tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan pada, jawab, kulkas. Iya benar, itu benar. Tapi kalau dalam konteks IPA itu aja enggak. Lagi-lagi ini PR guru bahasa ya. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan mamalia? Jawab, ibu dari seorang anak yang bernama Lia. Mamalia, mama spasi Lia. Padahal soalnya mamalia itu digabung hewan yang menyusui gitu kan ya maksudnya. Terserahlah deh. Nah, ini pertanyaan yang ini relevan sih sama sekarang. Sebutkan 5 judul lagu daerah di Indonesia yang kamu ketahui. Kanggoriko, Suketeki, Tresno Waranggono, Bojoketikung, Kandas. Siapakah pencipta lagu Ampar-Ampar Pisang? Via Valen. Jadi ternyata anak-anak sekarang itu lebih tahu lagu apa nih, campur sari, lagu koplo daripada lagu-lagu daerah. Dan dia lebih mengenal atau mereka lebih mengenal para penyanyi dangdut koplo ini daripada pencipta lagu daerah. PR lagi. Ini
Ajaib loh, mereka bisa menyebutkan 5 dan ada satu yang nggak aku tahu di usia yang sekarang, yaitu Tresno Waranggono. Jadi penasaran siapa itu yang nyiptain dan gimana lagunya. Oke, lanjut di jawaban yang terakhir yang di stabilo warna kuning ya. Gambar di samping mewujudkan kasih sayang seorang: A. Pembantu, B. Ibu, C. Ayah. Kalau kita di waktu itu pasti jawabnya seorang ibu, tapi si Ade ini dia ngejawab A. Pembantu. Sesibuk apa deh ibu kamu yang kuat ya. Oke, sobat kata, itu 10 jawaban anak SD terbikin geleng-geleng. Yang mana favorit kalian? Kalian bisa komen di bawah. Untuk request selanjutnya kata kita bahas soal apa, boleh juga kirim ke email redaksi atau di kolom komentar.